Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang elastisitas. Jadi materi ini sudah ada modulnya, cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu tekankan kembali. Ada beberapa yang akan kita bahas latihan soalnya, tapi jika hanya memasukkan rumus mungkin akan Ibu lompati karena sudah ada pembahasannya ya. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang tegangan atau stres. Berbeda dengan stres yang biasa kita kenal dalam istilah sehari-hari ya. Dalam fisika, tegangan didefinisikan dengan F per A, sehingga tegangan akan punya satuan Newton per meter persegi. Untuk lambangnya sendiri, tegangan dilambangkan dengan huruf delta kecil. Ini contoh soalnya, silahkan dipahami. Yang penting kalian bisa menemukan informasi dalam soal, kemudian akan tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Lanjutnya tentang regangan atau strain. Strain dilambangkan dengan huruf E kecil, E sama dengan delta L per L, sehingga untuk regangan atau strain dia tidak akan memiliki satuan. Karena untuk delta L dan L punya satuan yang sama. Delta L adalah perubahan panjang. Perubahan itu berarti bisa bertambah panjang atau bertambah pendek ya, yang penting ada perubahannya. Sedangkan L adalah panjang awalnya, panjang mula-mula, dan mereka harus punya satuan yang sama. Kemudian lanjutnya adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Dilambangkan dengan huruf E besar yang didefinisikan sebagai hasil pembagian dari stres dan strain, atau jika diuraikan maka stresnya adalah F per A, strainnya adalah delta L per L, sehingga nanti E sama dengan F dikali L per A kali delta L. Ini juga jika ada soal sama, tinggal kalian cari informasi tentang semua besaran yang ada, kemudian masukkan ke dalam rumus. Nah, ini ada tabel yang berisikan modulus yang beberapa bahan yang telah diketahui. Berikutnya ada contoh soal. Seperti yang Ibu bilang tadi, tinggal dicari informasinya, kemudian masukkan ke dalam rumus yang ada. Jangan lupa satuannya diubah ke satuan internasional. Berikutnya adalah tentang hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum yang mempelajari hubungan antara gaya dan perubahan panjang. Dari grafik hubungan antara delta L dan F berikut, dapat dilihat bahwa makin besar gayanya, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Tapi di sini hanya berlaku dari titik O ke A. Ketika kegiatan praktikum, biasanya grafik akan sedikit berbeda karena dalam kegiatan praktikum biasanya yang diubah-ubah adalah gayanya, sehingga gaya diletakkan di sumbu X dan untuk perubahan panjangnya akan diletakkan di sumbu Y. Itu tidak masalah, nanti tinggal definisi gradiennya saja yang akan menyesuaikan. Berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian pegas. Jadi rangkaian pegas nanti ada 3, yaitu seri, paralel, dan campuran. Untuk rangkaian seri berarti nanti pegasnya disusun sambung menyambung tanpa cabang, dan persamaannya adalah menggunakan seper-seper. Kemudian rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel, di mana nanti pegasnya disusun secara bercabang. Untuk rangkaian paralel pegas, maka konstanta totalnya nanti tinggal dijumlahkan semua. Jadi untuk pegas ini kebalikan dari rangkaian listrik ya, rangkaian resistor listrik yang kalian pelajari di kelas 3 SMP. Nah, untuk contoh soalnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah energi potensial pegas, adalah energi yang disimpan pada pegas, yang mana energi ini dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain, misalnya energi gerak. Nah, untuk energi potensial pegas dirumuskan dengan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Untuk latihan soalnya juga akan kita bahas pada video kali ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas beberapa latihan soal yang sudah dikerjakan beberapa waktu lalu. Jadi yang Ibu ambil adalah latihan soal yang nomor 2. Jadi diketahui ada modulus elastisitas kawat baja dan modulus elastisitas kawat aluminium. Untuk kawat baja Ibu lambangkan dengan EK, untuk kawat aluminium Ibu lambangkan dengan AL.
kawat baja dan kawat aluminium tersebut di soal dikatakan bahwa memiliki ukuran yang sama. Jika diilustrasikan seperti berikut. Nah, jadi itu gambarnya. Artinya ukuran yang sama adalah kedua kawat memiliki luas penampang atau A dan panjang mula-mula atau L yang sama. Ini luas penampang, sedangkan tanah merah ini adalah panjang mula-mulanya. Yang satu adalah kawat baja, yang satu adalah kawat aluminium. Kemudian di soal dikatakan bahwa masing-masing kawat diberi beban pada salah satu ujung sehingga memiliki panjang akhir yang sama. Artinya jika panjang awalnya sama dan panjang akhirnya juga sama, berarti mereka memiliki perubahan panjang yang juga sama. Atau bisa kita tuliskan bahwa delta L adalah perubahan panjang, delta L-nya juga sama. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan gaya yang dikerjakan pada kawat. Jadi nanti di sini akan menghasilkan jawaban yang berupa perbandingan. Oke, kita akan mulai untuk menjawabnya. Jadi jika ada soal seperti nomor 2 ini yang membandingkan antara dua benda, atau misalnya di soal lain nanti ada membandingkan antara dua kondisi. Jadi jika ada soal seperti nomor 2 ini yang membandingkan antara dua benda, atau misalnya di soal lain nanti ada membandingkan antara dua kondisi, maka cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan perbandingan. Nah, kita tuliskan EK dibanding E aluminium sama dengan, kita tulis persamaan modulus elastisitas buat kawat baja, kita tulis kembali persamaan modulus elastisitas buat kawat aluminium. Kemudian kita perhatikan lagi, tadi di soal diketahui bahwa ukurannya sama, artinya panjangnya sama dan luas penampangnya sama, sehingga boleh kita coret. Selanjutnya delta L atau perubahan panjang juga sama, sehingga delta L juga bisa dicoret. Artinya yang tersisa hanyalah F, yaitu F kawat baja dan F kawat aluminium. Selanjutnya tinggal kita masukkan nilai E kawat baja dan E kawat aluminium. Kita selesaikan matematikanya dan kita akan peroleh berapa perbandingan dari F kawat baja dan F kawat aluminium, yaitu 3/1. Artinya kawat baja memiliki atau mengalami gaya 3 kali lebih besar daripada gaya yang dialami oleh kawat aluminium. Nah, sekarang bagaimana jika kalian mendapatkan soal yang berkaitan dengan rangkaian pegas? Di sini ada 4 pegas yang dirangkai seri dan paralel. Jadi yang pertama, kita coba lihat dulu berapa konstanta masing-masing pegas yang sedang dirangkai. Jadi di situ K1-nya 10, K2-nya 20, K3-nya 40, K4-nya 120. Satuannya masing-masing adalah Newton per meter. Kemudian di bawahnya digantungkan sebuah beban bermassa 0,8 kg. Artinya beratnya adalah 8 Newton. Kita kalikan gravitasi. Jadi kita tulis saja, diketahui seperti gambar. Yang ditanyakan adalah
berapa konstanta gabungan. Kita tulis saja kagab atau boleh ditulis katot, katotal. Yang B, dia menanyakan berapa perubahan panjang sistem atau delta X sistem. Jika menemui soal semacam ini, maka kita selesaikan rangkaian paralelnya dulu jika ada. Di soal ini ada dua pegas yang dirangkai paralel, jadi kita bisa langsung jumlahkan keduanya. Karena K paralel itu tinggal penjumlahan saja ya. Jadi K1 ditambah K2 sama dengan 10 ditambah 20. Hasilnya adalah 30 Newton per meter. Jangan lupa satuannya. Setelah rangkaian paralelnya kita selesaikan, maka rangkaian pegas tadi akan berubah seperti berikut. Nah, yang paling atas adalah K paralel. Kemudian diseri dengan K3 dan K4. Jika sudah seperti ini, maka tinggal kita selesaikan secara seri. Artinya untuk K gabungan akan kita selesaikan menggunakan persamaan seper K gabungan sama dengan seper K paralel ditambah seper K3 ditambah seper K4. Masukkan angka-angkanya. Jadi kalau seri itu sudah tidak ada cabang-cabang lagi ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya 120 sehingga diperoleh 8 per 120. Tadi masih 1 per K gabungan. Jangan lupa yang akan kita cari adalah K gabungan. Berarti kita harus balik menjadi K gabungan sama dengan 120 per 8. Hasilnya adalah 15 Newton per meter. Nah, ini jawaban yang A. Berarti K gabungannya tadi 15 Newton per meter. Jangan lupa satuannya. Untuk yang B, mencari delta X sistem, kita gunakan persamaan dalam hukum Hooke. Jadi F sama dengan K gabungan kali delta X. Karena yang akan kita cari adalah delta X sistem. Berarti K-nya adalah K gabungan. F-nya adalah daya berat karena pegasnya meregang disebabkan oleh beban yang digantungkan di bawahnya. Sehingga F dikali 8, K gabungannya 15 kali delta X, diperoleh delta X adalah 8 per 15. Jangan lupa satuannya adalah meter. Jika dikonversi ke cm adalah 53 cm. Nah, ini pembahasan soal yang terakhir yaitu tentang energi potensial pegas. Di soal diinformasikan bahwa panjang awal pegas tanpa beban adalah 20 cm. Setelah diberi beban 50 gram panjangnya menjadi 25 cm. Kemudian pegasnya disimpangkan atau ditarik sejauh 4 cm. Yang ditanyakan adalah berapa energi potensial pegasnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita pahami dulu apa itu energi potensial pegas. Di modul sudah ada, tapi Ibu akan review sedikit lagi ya. Jadi Ibu akan review menggunakan simulasi PET ini. Jadi awalnya pegas sebelum diberi beban, dia punya panjang awal. Setelah diberi beban, dia bertambah panjang dari kondisi semulanya. Selain itu, pegas juga punya kecenderungan untuk bergerak naik dan turun saat diberi beban di bawahnya. Sehingga kita gunakan fasilitas stop ini ya, supaya pegasnya berhenti. Nah, tapi jika kita tarik beban tersebut ke bawah, maka pegas akan cenderung untuk terus bergerak naik dan turun. Jadi energi itulah yang dimaksud dengan energi potensial. Jadi energi yang tersimpan pada pegas yang mana dia akan berubah menjadi energi lain jika kondisi setimbangnya tidak dipertahankan. Kita kembali membahas soalnya. Jadi diketahui bahwa panjang awal pegas tanpa beban adalah 20. Kita lambangkan dengan X0 sama dengan 20 cm. Kemudian setelah digantungkan beban menjadi 25 cm, kita lambangkan dengan X1. Sehingga nanti delta X-nya atau perubahan panjangnya adalah 5 cm.
Sekalian kita konversi ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi jika diilustrasikan seperti ini adalah panjang awal pegas tanpa beban, yaitu 20 cm. Kemudian ini adalah pegas tadi ketika telah diberi beban di bawahnya, panjangnya bertambah menjadi 25 cm. Setelah itu soal masih meminta bahwa pegas yang telah tergantung beban tadi akan ditarik ke bawah atau disimpangkan sejauh 4 cm. Yang ditanyakan saat itu pegas memiliki energi potensial berapa. Nah, artinya nanti di persamaan energi potensial pegas kita akan masukkan X-nya adalah 4 cm karena itu yang diinginkan oleh soal. Nah, jadi 4 cm-nya tadi adalah simpangan pegas dari kondisi terakhir, yaitu setelah pegasnya diberi beban. Jadi setelah diberi beban, pegasnya masih ditarik lagi ke bawah sejauh 4 cm. Nah, ini 4 cm-nya sekalian kita ubah ke meter ya. Jadi X sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah energi potensial pegas, PP pegas, sehingga nanti kita tinggal masukkan ke persamaannya. Ini jangan lupa masanya adalah 50 gram, konversi ke kilogram menjadi 0,05 kg atau 5 kali 10 pangkat min 2 juga boleh. Kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan EP sama dengan setengah K X kuadrat. Masukkan angka-angka yang ada. Tapi di sini K-nya belum ada, maka kita harus cari dulu menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah gaya berat, sehingga F-nya diganti dengan M kali G. Kemudian masukkan M-nya tadi 0,05 dikali gravitasinya 10 sama dengan K yang akan kita cari dikali delta X. Delta X-nya adalah perubahan panjang antara sebelum dan sesudah pegasnya diberi beban, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga nilai K-nya adalah 0,5 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 10 Newton per meter. Harus ditulis satuannya. Nah, nilai K tadi kita masukkan ke persamaan EP pegas, sehingga EP sama dengan setengah kali 10 kali X kuadrat. X-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, karena kita akan mencari energi potensial pegas yang ditimbulkan akibat pegasnya ditarik 4 cm ke bawah. Jadi bedakan antara perubahan panjang pegas dengan tarikan pegas tadi ya. Kita selesaikan hitungan matematikanya, diperoleh 8 kali 10 pangkat min 3, satuannya adalah joule. Oke, sebelum lanjut ke bagian pembahasan praktikum, simak dulu beberapa aplikasi atau penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada sistem shock breaker atau sistem pegas pada kendaraan. Salah satunya adalah mobil, terutama yang biasa dipakai buat off-road. Kemudian untuk contoh yang kedua, coba disimak tayangan berikut ya. Kemajuan teknologi, produk tempat tidur semakin disesuaikan dengan tingkat kenyamanan. Nah, kalian tahu spring bed kan? Disebut spring bed karena material kasur tidak hanya busa, tapi ada per di dalamnya, membuat kasur menjadi lebih empuk. Di sini nih tempat membuatnya, di Sidoarjo, Jawa Timur. Contoh yang berikutnya adalah trampolin, dan yang terakhir adalah per pada ayunan bayi. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktikum yang telah kalian lakukan. Jadi di sini Ibu sudah mendapatkan data
untuk tabel pertama dan tabel kedua. Untuk tabel pertama Ibu menggunakan spring strength yang garis pertama yang small. Kemudian untuk yang tabel kedua Ibu menggunakan garis yang keempat. Ini datanya. Masanya Ibu variasi dari 50, 70, 90, 110 hingga 130 gram. Ibu buat masanya di tabel pertama dan tabel kedua sama. Panjang awalnya adalah panjang sebelum digantungi beban, yaitu 48 cm. Kemudian masa yang tadi kita masukkan, kita ubah dulu menjadi gaya berat. Jadi kita ubah ke F dengan rumus M kali G. Kemudian kita lihat hubungannya. Ternyata makin besar gayanya, perubahan panjangnya juga semakin besar. Nah ini ya, kalau dibuat grafik hubungannya, ini makin besar gayanya, makin besar juga perubahan panjangnya. Dan sekarang kita akan mengukur kemiringan grafik ini untuk menentukan konstanta pegasnya. Kita gunakan tangan theta tan desa, berarti depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Y-nya, dilihat Y-nya adalah delta X, berarti di sini 0,42 dikurang 0,16 dibagi X-nya adalah CF, berarti 1,3 dikurang 0,5. Diperoleh tan theta sama dengan 0,26 dibagi 0,8, sehingga tan theta sama dengan 0,325. Nah, di modul diinformasikan bahwa tan theta sama dengan 1/K, sehingga 1/K sama dengan 0,325 atau K sama dengan 3,08 Newton per meter. Jadi spring strength yang pertama, yang small tadi 3,08 Newton per meter, dan ketika kita geser semakin ke kanan menuju large, maka dia semakin besar konstanta pegasnya. Nah, sekarang hubungannya, jika semakin besar konstanta pegasnya, apa yang terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita lihat lagi simulasinya. Ini spring strength atau konstanta pegasnya, Ibu mulai dari yang small, atau tadi kita hitung sekitar 3,08 Newton per meter. Saat kita geser menuju ke konstanta pegas yang semakin besar, ternyata perubahan panjangnya atau delta X-nya menjadi semakin kecil. Coba diperhatikan sekali lagi ya. Kita punya dua kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Jadi jika masanya atau nanti gayanya yang diubah menjadi semakin besar, maka delta X-nya juga menjadi semakin besar. Bisa dilihat ini. Nah, sedangkan jika konstanta pegasnya yang diperbesar, maka yang terjadi adalah delta X-nya menjadi semakin kecil. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa konstanta pegas tidak bisa berubah kecuali dua hal. Yang pertama, pegasnya diganti dengan pegas yang lain, atau pegasnya disusun menjadi seri atau paralel. Jadi, konstanta pegas tidak terpengaruh oleh gaya, tapi dia bisa mempengaruhi perubahan panjang.